Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, dua tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis sore kemarin. Pertemuan berlangsung tertutup. Hingga Jumat siang, belum ada keterangan apapun dari pihak Jokowi. Bahkan Presiden ke-7 ini masih menerima tamu seperti biasa. Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Kepada wartawan, Grace sempat membahas soal pertemuan Jokowi dengan Egy dan Damai Hari Lubis. Baik Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis adalah dua orang yang menjadi tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang masih berproses di Polda Metro Jaya. Namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf untuk kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Supaya ada, bukan soal Pak Jokowi saja ya, tapi agar orang tuh tidak, kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat, betul itu. Tapi kebebasan kita bukan tanpa batas. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan itu harus dijamin di dalam negara ini, kalau enggak orang akan seenak-enaknya mencederai kebebasan orang lain. Menanggapi pertemuan Egy Sujana, Damai Hari Lubis dengan Jokowi, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin bilang pihaknya menghormati sikap kedua tersangka yang dulu sama-sama berjuang mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy juga menegaskan tak akan melakukan hal yang sama dengan Egy dan tetap memilih berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sekali lagi, tidak ada rencana dari kami untuk melakukan tindakan yang sama, karena hal yang demikian justru menurut kami seolah-olah melegitimasi bahwa ijazah tersebut sudah dinyatakan asli, padahal sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut asli, dan hari ini status ijazah tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam proses untuk diuji di pengadilan. Bahwa klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berkomitmen untuk berjuang dalam rangka membongkar kasus ijazah palsu ini sampai tuntas.